Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Akida Bilhak dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan proses reproduksi pada beberapa fungi. Yang pertama yaitu reproduksi pada jamur Ascomycota. Reproduksi pada jamur Ascomycota terbagi menjadi dua, seksual dan aseksual. Untuk reproduksi seksual pada jamur Ascomycota diawali dengan hifa positif dan negatif yang berdekatan. Hifa positif kemudian membentuk ascogonium atau alat kelamin betina, dan hifa negatif membentuk antheridium atau alat kelamin jantan. Ascogonium kemudian membentuk saluran yang disebut dengan trikogen. Di dalam trikogen terjadi peristiwa plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonium kemudian menerima nukleus berkromosom haploid dari antheridium, sehingga ascogonium menerima banyak inti dari keduanya. Ascogonium kemudian tumbuh menjadi hifa dikariotik yang kemudian membentuk tubuh buah yang disebut dengan ascokarp. Ujung hifa pada ascokarp membentuk ascus dikariotik. Di dalam ascus dikariotik terjadi peristiwa kariogami yang kemudian membentuk inti diploid. Inti diploid kemudian mengalami meiosis dan menghasilkan 4 nukleus haploid yang kemudian membelah secara mitosis dan menghasilkan 8 nukleus. Ascospora yang sudah matang kemudian akan dilepaskan, dan jika jatuh pada tempat yang sesuai, maka ascospora akan berkecambah dan menjadi hifa baru yang haploid, lalu membentuk miselium. Kemudian untuk proses reproduksi aseksual pada jamur Ascomycota diawali dengan hifa haploid dewasa membentuk struktur yang disebut dengan conidiofor. Ujung conidiofor kemudian membentuk spora seksual yang disebut dengan conidia. Conidia yang sudah matang kemudian akan terlepas dari conidiofor dan tumbuh serta berkecambah menjadi hifa haploid yang baru, yang kemudian akan membentuk miselium haploid yang baru. Selanjutnya yaitu reproduksi pada jamur Zygomicota. Reproduksi pada jamur Zygomicota juga terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan juga aseksual. Untuk reproduksi seksual pada jamur Zygomicota dimulai dengan hifa positif dan hifa negatif yang bersentuhan, kemudian menggelembung membentuk gametangium yang terdapat banyak inti haploid. Inti haploid gametangium kemudian melebur membentuk zigospora haploid, lalu berkecambah menjadi sporangium. Di dalam sporangium terjadi peristiwa meiosis yang menghasilkan spora haploid. Spora haploid kemudian keluar, dan jika jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi hifa. Kemudian untuk proses reproduksi aseksual pada jamur Zygomicota dimulai dengan ujung hifa membentuk gelembung sporangium yang menghasilkan spora. Sporangium yang sudah matang kemudian akan pecah dan spora akan tersebar oleh angin. Jika jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh dan berkecambah menjadi hifa lalu membentuk individu baru. Selanjutnya yaitu reproduksi pada jamur Basidiomycota. Reproduksi pada jamur Basidiomycota sama seperti sebelumnya, yaitu terbagi menjadi dua, seksual dan aseksual. Untuk reproduksi seksual pada jamur Basidiomycota dimulai dengan Basidiospora haploid yang jatuh di tempat sesuai akan berkecambah membentuk hifa positif dan hifa negatif. Hifa positif dan hifa negatif bertemu dan melebur sehingga menghasilkan 2 inti haploid, lalu membentuk miselium dikariotik yang menyusun tubuh buah. Pada bagian bawah tudung tubuh buah terdapat basidium. Di dalamnya 2 inti haploid menyatu, kemudian mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 inti haploid yang bergerak ke tonjolan kecil di ujung basidium.
membentuk 4 basidiospora haploid yang ketika matang akan terlepas dari sterigma dan jatuh ke permukaan. Kemudian reproduksi aseksual pada jamur Basidiomycota dimulai dengan hifa yang mengalami fragmentasi atau terputus sehingga terbentuk beberapa fragmen hifa. Setiap fragmen hifa kemudian tumbuh menjadi miselium baru yang kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Yang terakhir yaitu reproduksi pada jamur Deuteromycota. Berbeda seperti sebelumnya, jamur Deuteromycota hanya memiliki reproduksi aseksualnya saja. Dimulai dengan hifa yang tumbuh dan membentuk struktur yang disebut dengan konidiofor. Di ujung konidiofor, jamur menghasilkan spora aseksual yang disebut dengan konidia. Konidia yang sudah matang kemudian akan dilepaskan dan menyebar melalui bantuan air, angin, atau serangga. Jika jatuh di tempat yang sesuai, konidia akan berkecambah dan membentuk hifa baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.